Pasti, karena kan doktrin yang mereka terima sejak awal adalah ini mengamankan loss. Nah ini untuk solusi-solusi untuk orang-orang kayak gini tuh gimana sih Pak? Yang paling make sense lah gitu. Oknum broker secara sengaja membuat para trader itu selalu berada dalam persimpangan, ya kan? Persimpangan antara apa? Antara sisi serakahnya para trader atau sisi takutnya para trader. Waktu itu ada pernah lihat banyak orang di luar sana nih, istilahnya itu tuh hedgingnya tuh sampai wah Pak. Buy sell. Atau lapis kayak kue lapis Pak. Nah, kalau kayak kue lapis. Sampai kaget Pak ngeliatnya Pak. Kalau itu skenario-nya seperti ini, ya kan? Itu sih udah lebih apa ya? Lebih sadis lagi jurusnya. Oke, skenario seperti ini. Buy, ya kan? Buy satu lot dong. Buy satu lot. Lalu marketnya kan turun nih. Turun. Tadi turun 100 poin ya. Iya. 100 poin. Kita melakukan posisi Sell. locking kan? Satu lot lagi. Satu lot. Udah, setelah ini turun 300 poin. Oke, dari sini. Begitu 300 poin, ya kan? Sell dibuka dong. Bener kan? Sell dibuka plus 3.000 kan? Plus 3.000. Oke? Dalam kondisi ini, saya selaku oknum broker, saya akan mengatakan apa? Kan? Pak, ini pergerakan 400 poin, Pak. Ini sih lama nunggunya. Ya kan? Kalau mau cepat baliknya, Bapak harus tambah buy di sini. Ya kan? Karena kalau Bapak tambah buy di sini, tambahin posisi buy dong. Di sini tambahkan posisi buy kan? Bapak tambahkan posisi buy, maka kan ini jadinya lebih cepat Pak. Baru bergerak 200 poin ini Bapak bisa udah profit. Ya kan? Tinggal mau saya sebagai oknum broker nih, saya mau keluarin jurus pertama apa jurus kedua? Kan? Dalam artian, jurus pertama adalah Pak averaging, buy-nya satu lot. Kan? Tapi kalau saya orang yang sadis, saya akan mengatakan, Pak, ini nggak balik-balik, Pak. Kan? Bapak harus buy-nya 2 lot. Biar lebih cepat baliknya. Biar lebih cepat jadi profitnya. Bener nggak? Oke, klien happy nggak digituin? Oh iya, bener juga ya. Secara matematika bener. Secara matematika ini begitu balik 200 poin aja, ini plus 4.000. Yang ini minus 2.000, plus 2.000, totalin plus 5.000. Bener? Kan? Tapi, ini kan 400 poin nih. Kan? 400 poin. Saat ini buy, naik begini. Turun dikit nih. Orang panik nggak? Panik pasti. Panik lah, orang sebelumnya baru keseret 400 poin. Pasti panik kan? Begitu panik yang terjadi apa? Katakanlah ini turun lagi 300 poin lagi deh saya tambahin. Udah. Begitu panik, mereka melakukan sell. Kali ini sellnya berapa? 1 lot tambah 2 lot kan buy-nya? Sell 3 lot. Buset. Wah. Tambah terus. Bener kan? Saya kan sebagai oknum harus bilang, Pak, sell-nya harus 3 lot. Karena kalau sampai turun terus, Bapak masih berat di buy. Iya kan? Sell-nya harus sama 3 lot. Bener dong? Oke, sell-nya 3 lot. Nurut dong. Ya kan? Kalau nggak cukup, paling kan, Pak, top up dulu. Standar. Habis itu turun lagi. Katakanlah, ini udah, wah ada banyak nih. Kan? Katakanlah turun 200 poin lagi. Buka dong sell-nya. 3 lot kalikan 200 poin. 6.000 nih. Ya kan? Wah, seneng dong. Ya kan? Seneng lihat plus 6.000. Masuk ke balance kan? Balance doang. Balance-nya nambah terus nih. Tiap kali close posisi, balance-nya nambah terus. Sadar nggak? Ini sekarang 1.200 poin. Kapan baliknya? Ya kan? Seperti biasa dong. Selaku oknum, Pak, ini sekarang 1.200 poin. Nih ya kan? Ini sih nggak akan balik dalam waktu cepat. Belum tentu setahun balik, Pak. Ya kan? Yang Bapak harus lakukan adalah, pertama, top up dulu, Pak. Ya kan? Bapak top up dulu. Yang kedua adalah, buy. Kali ini harus bukan cuma kelipatan lagi, Pak. Harus jauh lebih besar. 6 lot dong. Bener dong? Biar ini kalau baru bergerak sekian ratus poin, misalkan hitungan matematika lah seperti biasa. Langsung Balik modal. Iya kan? Bapak itu sebenarnya belum loss. Lihat Pak, balance Bapak berapa? Coba kita hitung di sini balance-nya. Ya kan? Ini pertama balance-nya plus 3.000, udah plus lagi 6.000, modal awal misalkan 10.000. Ini balance Bapak berarti udah 19.000.
Bapak sebenarnya udah profit segini, ya kan? Cuma belum bisa diambil, Pak. Ya kan? Asalkan ini balik, sekali aja kita menganalisa dengan benar, Pak. Ya kan? Sell-nya dibuka, setelah itu balik semua marketnya ini 1.200 poin. Nah, berarti profit Bapak sekian diambil semua nih. Ya kan? Jadi selaku oknum broker, saya akan selalu mendoktrin orang bahwa balance adalah profit. Ya kan? Dan kalau kalian selama ini mendapat perlakuan seperti itu, coba ngomong sama marketingnya, ngomong sama orangnya, saya mau withdraw, saya punya balance, bisa atau enggak? Karena pada kenyataannya, duit kita yang asli, dana kita yang asli, itu adalah di equity, bukan balance. Setiap transaksi yang tertutup, transaksi yang selesai, masuk ke balance. Tapi transaksi yang sedang terbuka, pengaruhnya di equity. Sehingga, yang mana yang duit kita yang asli? Equity. Ini yang asli. Dan kebanyakan oknum broker selalu, wah Pak, balance-nya nambah. Orang dibikin seneng ngeliatin balance. Balance-nya sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, seneng orang tuh ngeliatnya. Itu saya heran tuh. Apalagi dengan kata-kata yang selalu, amankan Pak, amankan dulu loss-nya. Itu yang saya benar-benar nggak masuk, nggak masuk nalar saya, kok loss diamanin sih? Pantesan sih Pak, banyak banget nih klien saya yang kena kayak begini-begini nih. Saya udah saranin nih Pak, untuk one way aja atau misalkan kita cut loss. Untuk yang baru pasti saya bilang dah, jangan hedging. Cuman tetap aja pebatu, tapi ada beberapa yang udah recovery sih. Yeah. Tapi yang batu ya bagaimana? Pasti, karena kan doktrin yang mereka terima sejak awal adalah ini mengamankan loss. Iya kan? Ini profitnya udah sekian, lihat balance-nya. Gila. Ya kan? Itu yang selalu ada di, jangankan begitu, saya pernah mengalami, ya kan? Gini, yang lebih parah lagi nih. Saya pernah mengalami yang klien benar-benar misalkan ya, misalkan dengan skenario tadi nih. Kalau skenario tadi kan berarti kan di sini udah ada buy, di sini ada buy lagi, sini buy lagi, sini buy lagi, sini buy lagi terus aja ya. Kronis itu Pak. Itu udah bukan lapis legit lagi, udah nggak tahu lapis apa. Lapis legit. Ini udah penyakit kronis banget. Ini udah lihat, terus baru paling bawah dong. Paling bawah ada sell. Ya kan? Tuh 2 3 4 5. Oke, sell. Sell 5 lot dong. Ya kan? Karena yang ini masing-masing 1 lot kan. Udah. Ini katanya tuh tradingannya sampai kayak jemuran ini kan. Udah, dan saya pernah bertemu, sering bertemu klien yang saat dalam kondisi seperti ini nih, marketnya begini kan. Terus sekarang marketnya sedang ada di tengah begini. Terus saya bilang, ini sih marketnya masih mau turun. Ya, marketnya masih mau turun Pak, cut aja semua buy-nya. Dan dia mengatakan, kalau saya cut buy-nya, berarti saya loss dong. Saya maunya cut yang sell. Saya maunya cut yang sell aja. Yang ini kan saya belum loss. Terus saya bilang dong, Pak, kalau Bapak cut yang sell, ini untuk balik butuh 1.500 poin. Nggak mungkin soalnya ya. Bukan nggak mungkin, mau kapan? Emang nggak hitung biaya swap? Swapnya berapa ini? Tapi yang paling penting adalah saat kondisi seperti ini kan memperbesar equity-nya kan, menambahkan equity-nya kan. Dan secara analisa marketnya tuh mau turun panjang, buy yang harus di-cut. Tetap aja orangnya nggak mau. Tetap aja orang yang ngerasa kalau ini saya cut, saya jadinya loss. Kedoktrin banget sih. Kedoktrin banget. Nah ini untuk solusi-solusi untuk orang-orang kayak gitu gimana sih Pak? Yang paling make sense lah gitu. Yang paling make sense. Oke. Karena kan udah susah banget ini kan. Susah. Kronis banget. Susah banget. Jadi satu adalah membuat mereka sadar bahwa duit kita yang asli, dana kita yang asli adalah equity, bukan balance. Ya kan? Dan yang namanya profit and loss itu selalu prinsipnya mark to market. Mark to market. Silakan cari sendiri di Google apa itu artinya mark to market. Yang intinya adalah profit and loss kita dihitung berdasarkan kondisi market yang sekarang, berdasarkan equity. Itu prinsipnya. Dan bagi yang sudah locking sebenarnya, bagi kalian yang selama ini, yang saat ini punya posisi locking, yang bisa kalian lakukan adalah ini. Misalkan skenario-nya adalah kalian punya posisi buy di sini, dan di sini kalian punya posisi sell. Di sini misalkan kita bikin agak keren ya, jadi 5 lot. Ya kan? Karena kan biar jadi pejantan tangguh gitu kan. Marco Polo. Ya, Marco Polo. 5 lot kita masuknya. Udah, market sekarang sedang berada di sinilah. Oke? Anggaplah sebenarnya saat kalian sedang hedging, itu posisi kalian tuh 0. Posisi kalian tuh 0 sebenarnya. Nggak buy, nggak sell. Ya kan? So, dalam kondisi seperti ini, analisalah satu arah. Hanya benar-benar analisa satu arah. Sekarang marketnya mau naik atau mau turun. Dan pastikan pergerakannya yang cukup besar. Ya kan? Lalu setelah, misalkan berdasarkan hasil analisanya, oh ini marketnya mau turun panjang. Mau turun panjang, berarti kalian harus buka buy-nya.
apapun kondisinya saat ini. Dan karena sebenarnya dalam kondisi ini pun, ini kalian sudah sedang loss. Udah lagi loss. Jangan bilang bahwa ini adalah unrealized loss. Ini loss. Ya kan? Analisa satu arah, one way. Benar-benar one way. Lalu, sekarang mau kemana? Marketnya kita katakanlah, oh, target kita masih nyampe di sini. Ya kan? Berarti posisi buy harus saya buka. Setelah itu, ya udah, biarkan sell-nya berjalan. Maka saat ini berjalan, ini akan mengcover kerugian yang sekian dengan sendirinya. Kan? Tapi apa jadinya kalau ternyata kita buka buy, marketnya tetap naik. Ya kan? Maka saat kita buka posisi buy, di sini misalkan, taruh stop loss. Dalam artian kita sudah mengakui bahwa ini adalah trade yang salah. Dan kita sudah mengakui kelalaian kita sudah mengakui bahwa ini akan menjadi loss trade. Ya kan? Yang kita bisa lakukan adalah memperkecil loss, itu aja, berbesar hatilah di sisi itu. Iya, ini hitungannya berarti kayak barang reject ya Pak ya? Kayak barang reject, betul. Jadi kalau kita taruhlah saya bisnis spidol gitu kan, atau jangan spidol lah, bisnis mobil. Ya kan, saya jual beli mobil. Saya pedagang mobil. Dalam satu kali waktu saya dapat mobil yang korban banjir. Tapi saya nggak tahu. Ya kan? Kan itu namanya apes kan? Ya udah, salah transaksi. Gitu aja kan? Tapi mau sampai kapan itu mobil saya pegangin? Saya tawarin ke Denny, berhubung Denny ngerti mobil, oh tahu nih mobil bekas banjir. Saya tawarin ke Excel, tahu nih mobil bekas banjir. Nggak ada yang mau lah. Nggak ada yang mau kan? Saya selaku pedagang, prinsip saya seharusnya apa? Yang penting duit muter, ya kan? Kalau ini mobil nggak kejual, duitnya nggak muter. Daripada saya pegangin, saya tuh harus tunggu, tawarin entah berapa ribu orang, entah berapa tahun, kan mendingan saya jual rugi. Iya. Mendingan saya jual rugi dulu, ya sudah, kita mengakui itu transaksi yang rugi, kita mengakui itu transaksi yang salah, seenggaknya saya jadi pegang duit lagi, dan duitnya bisa saya putar. Benar kan? Prinsipnya harusnya seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya tadi, analisa satu arah, sisanya biarin, pasang stop loss. Dan bagi kalian yang selama ini belum pernah locking, atau baru belajar forex, jangan pernah locking. Dan karena pada kenyataannya, bukan saya, maksudnya saya di tahun 2010 itu orang-orang yang hobi locking, hobinya hedging. Ya, kalian adalah klien-klien yang paling dicintai oleh para dealer karena membuat dealer nggak usah bekerja. Gabut. Didiemin aja loss dengan sendirinya. Kenapa loss dengan sendirinya? Ya tadi, greedy atau fear. Greedy fear. Serakah takut di persimpangan itu terus. Sehingga saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Dan itu dibuat secara sengaja. Pada asal muasalnya saya nggak tahu tahun berapa, itu memang dibawa secara sengaja, diajarkan secara sengaja. Jadi Gitu. selama ini Pak Tito, selama Bapak trading nggak pernah hedging sama sekali? Nggak pernah. Ya, maksudnya gimana mungkin saya mau hedging? Saya di sisi dealer tahu itu adalah pasien loss. Pasien, ada banyak yang pasien kronis malahan kalau kan bahasanya. Ya otomatis saya nggak mungkin lakuin. Udah nggak perlu saya lakuin. Gitu loh. Kita bisa lihat sendiri di sini transaksinya saya. Oke, nah ini kan kelihatan kan, kapan saya pernah melakukan hedging? Ini kan selalu saya melakukan transaksi itu one way, Satu arah semua pakai satu TPSL. arah, gitu loh. Itulah sebabnya di aplikasi Traders Family pun nggak bisa yang namanya hedging, selalu harus pakai TPSL. Kalau udah pakai TPSL, gimana mungkin mau hedging? Ya kan? Itu kita buat secara sengaja. Dan kenapa? Karena kita tahu kalau hedging ujungnya loss. Jadi buat apa kita provide di aplikasi Traders Family? Justru sengaja kita tiadakan, kita tidak akomodir. Gitu loh. Bahkan kalau tadi Denny tanya, sejak awal, sejak dari tahun awal 2011 lah coba Pak. saya nggak pernah yang namanya hedging ataupun locking. Wait ya, ini panjang banget nih. Karena ini dari tahun 2011 sampai sekarang transaksinya. Oke. Bisa sendiri kan, kapan saya melakukan hedging? Semuanya one way kan? Saya buy ya buy, sell ya sell. Tapi itu bukannya scalping ya Pak ya, yang paling pertama-tama itu? Ya. Tapi kan Pak Tito video kemarin bilang kalau orang trader scalping tuh dibiarin aja. Iya, biarin aja. Biarin aja. Pasti loss dengan sendirinya. Iya. Ya kan? Oke. Kalau itu sebenarnya masih panjang lagi ya. Itu masih panjang lagi. Jadi mendingan kita next video aja ya. Untuk bahas scalping ya. Ya udah. Oke teman-teman, untuk scalping kita akan bahas di next video. So, stay tune ya. Ya. Salam. Bye.